Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Oke, sekarang ya kita Ibu mau tanya dulu. Ini kabarnya apakah ini gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oh, ini yang jawab, Ibu cuma dengar ini yang jawab cuma 2 orang aja ini. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kabarnya semua baik. Apa sudah sarapan semua? Sudah sikat gigi semua? Sudah mandi semua? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengabsen. Ini absen murid-murid semua ini ya, anak-anak. Coba Ibu mau absen. Dani, hadir nggak si Dani? Hadir, Bu Guru. Fajrin, Hadir, Bu, hadir. Fajrin hadir. Kemudian Neti, hadir nggak? Hadir, Bu. Mardiana. Hadir, Bu. Kemudian ini Setia. Hadir, Bu. Kemudian Dede, hadir Dede? Dede? Hadir, Bu. Oh ya, hadir. Kemudian Saipul, hadirkah Saipul? Hadir, Bu. Selanjutnya Nana, hadir nggak si Nana ini? Hadir, Bu. Hadir. Eva, Hadir, Bu. Natalia. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir, semuanya sehat, semuanya semangat. Kemudian Ibu mau meminta ketua kelas kita ya, Natalia, untuk memimpin doa. Ibu minta maju ke depan, Natalia. Kemudian nanti setelah memimpin doa, Natalia, Ibu minta juga untuk pemimpin kita menyanyi lagu ya. Jadi berdoa dulu. Silahkan maju, Natalia. Ya, Bu. Pimpin Ayo, temannya berdoa. teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu lah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Natalia. Bu, Selanjutnya, Kita kenapa? nyanyinya lagu apa, Bu? Lagunya Garuda Pancasila. Semuanya hafal belum? Garuda Pancasila. Udah hafal semua kan? Hafal, Bu. Oh Hafal, iya, Bu. hafal. Iya, oke. Sekarang Garuda Pancasila, Akulah akulah pendukung, patriot patriot proklamasi, sedia membantumu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, Bu. terima kasih Bu Natalia. Natalia boleh duduk ya. Terima kasih. Nah, Natalia sudah berani maju ke depan. Tadi sudah berani memimpin kita berdoa. Kemudian Natalia juga sudah mengajak kita bernyanyi. Selanjutnya Ibu mau mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Ya. Pelajaran kita itu hari ini tema 4. Nah, sehat itu penting. Kemudian subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia di pembelajaran ke-6 untuk hari ini ya. Nah, sebelum kita melangkah untuk belajar hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak semua mengingat pembelajaran yang sudah kita ajari sebelumnya.
Ya. Untuk pelajaran yang sebelumnya itu, coba apa? Pelajaran apa yang kita pelajari sebelumnya? Coba Setia, pelajaran apa Setia yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tentang pantun ya. Nah, anak-anak dapat membuat pantun. Iya, ini ada di sini ya. Sebelumnya itu kita sudah anak-anak bisa membuat pantun, ciri-ciri pantun. Nah, udah paham. Kemudian apalagi Setia? Pelajaran sebelumnya mempresentasikan apa? Organ peredaran darah, Bu. Nah, mempresentasikan berbagai gangguan peredaran darah. Nah, itu pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ini anak-anak, kita sebelum memulai pelajaran, kita budayakan literasi. Nah, literasi ya. Di sebelah ini ya ada buku. Nah, anak-anak semua sudah ada bukunya itu di situ. Sudah ada Ibu bagikan tadi ya, bukunya masing-masing sudah punya. Kemudian ini Ibu ingin bertanya, apa yang terdapat pada sampul buku itu? Coba. Apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo coba angkat tangan. Ada gambar penyu, Bu. Ada Apalagi? pasir, Bu. Nah, apalagi? Ada pantai, Bu. Ada pantai. Iya, itu pantai ya. Iya, benar pantai. Kemudian ada apa lagi? Coba. Ada air, Bu. Ada air, ada langit ya. Nah, kemudian judul bukunya apa? Coba siapa yang tahu judul bukunya? Saya, Bu. Bencana di Pulau Seberang, Bu. Ya, bencana di Pulau Seberang. Kemudian kira-kira menceritakan tentang apa ya? Lo apa, Nana? Coba Nana. Ceritakan tentang apa itu, Nana? Tentang penyu tuh, Bu. Ya, ini menceritakan tentang penyu yang tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya, ya. Nah, Ibu ini bertanya nih, apakah kalian sebelumnya sudah pernah membaca buku ini? Belum, Bu. Oh, belum ya. Belum, Bu. Ya, nah yang belum itu nanti boleh tuh dibaca-baca referensi untuk membaca buku itu nggak cuma buku pelajaran ya. Nah, karena tujuan kita literasi ini adalah apa? Untuk membantu berpikir secara kritis, kemudian apa? Membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan kita ya. Kemudian pengetahuan kita dengan cara membaca. Jadi membaca apa aja boleh. Nggak mesti harus tahu bacaan di dalamnya, judul bukunya, penerbitnya, kemudian sampulnya apa gitu ya. Nah, kita sudah nih, sudah paham literasi, kita harus budayakan literasi ya. Kemudian, nah, Ibu mau bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar ilustrasi tentang kerusakan alam, ya, peserta didik dapat menganalisis pengertian gotong royong di masyarakat sebagai kewajiban warga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melaksanakan pengambilan keputusan yang ada di masyarakat dengan baik. Kemudian, yang ketiga ini dengan menyimak penjelasan guru tentang pantun, ya ini nanti pantun nasihat ya. Peserta didik dapat menguraikan isi dan amanat dari pantun yang disajikan dengan benar. Kemudian nanti kita diskusi kelompok, nanti anak-anak bisa membuat pantun dengan nasihat dengan benar. Kemudian dengan mengamati tayangan cerita bergambar, peserta didik dapat menganalisis tema yang terdapat dalam gambar cerita dengan benar. Dan yang terakhir ini dengan kegiatan berkelompok, peserta didik dapat membuat sketsa gambar sesuai tema yang telah ditentukan dengan benar ya. Selanjutnya ini coba ini Ibu ajak dulu anak-anak untuk tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat ini ya? Siapa yang tahu? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu. Siapa? Coba pimpin lagi coba. Natalia pimpin.
Iya, Natalia pimpin temannya dulu di depan ya. Ibu ajarin. Tepuk. Iya, Bu. Tepuk. Ini Ibu ajarin dulu ya buat teman-teman juga yang lain. Tepuk semangat. Nanti Ibu bilang tepuk 1. Tapi sekali tepuk. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Kemudian tepuk 5. Siap belajar. Oke? Sudah bisa? Siap, Bu. Oke, kalau enggak Ibu aja yang pimpin ya. Nanti Natalia yang nyaring, karena Natalia kan tahu ya. Ya, ayo. Enggak lah. 1, 2, Setengah 3. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. 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 Tepuk 3. Semangat. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap Siap Belajar. belajar. Oke, sudah ya. Kita sudah tepuk semangat. Bener nggak ini nih? Semangat nih. Nana semangat nggak Nana? Semangat, Bu. Semangat. Mardiana semangat nggak Mardiana? Gak semangat, Bu. Lagi sakit. Aduh, lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh. Nah, nih kita lanjut ya ke pelajaran selanjutnya. Ke apa namanya? Ibu ingin bertanya lagi ya. Apakah banjir? Nah, ini ada pertanyaan. Apakah banjir akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup? Nah, mempengaruhi nggak ini ya? Kira-kira ya. Siapa yang bisa jawab? Coba. Siapa yang bisa jawab? Bu. Silahkan Di apa? tempat Neti banjir, Bu. Nah, ada yang kebanjiran. Terus, kenapa itu Iya. kok bisa banjir itu? Ayo, apa faktor kok bisa banjir, Neti? Kenapa Neti kok bisa banjir, Neti? Di sini pohon ditebangi, Bu. Ditanami sawit, Bu. Iya. Buang sampah sembarangan, Bu. Bisa juga karena hujan deras, ya enggak? Karena hujan deras Iya, ya? Bu. Hujan deras, Bu. Dari tadi malam, Bu. Nah, Buang curah. sampah sembarangan, Iya. Bu. Nah, buang sampah sembarangan. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Ayo, ngaku. Neti, Bu. Neti lagi. Masa yang kebanjiran Neti? Yang Saya yang buang enggak, Bu. sampah Neti Rumah saya juga. bersih, Bu. Karena si Natalia ya. Kemudian selanjutnya ini. Nah, setelah pertanyaan ini tadi ya, kita sudah tahu nih, apakah banjir akan mempengaruhi makhluk hidup? Sudah tahu pasti berpengaruh ya. Katanya tadi ada yang bilang rumahnya Neti kebanjiran. Nah, faktor penyebab banjirnya kita juga sudah tahu karena apa ya. Selanjutnya nih, nah coba amati gambar berikut ini. Ada 4 gambar di sini nih. Yang pertama gambar apa ya ini ya? Ada Gambar yang tahu penyu, ini gambar Bu. apa? Gambar penyu. Penyunya di mana ini? Penyunya di akuarium, Bu. Dalam Iya. air. Di mana ya? Di dalam air ya. Itu kalau dilihat itu sepertinya air laut yang kotor Banyak ya. sampahnya, Bu. Kasihan Ya. penjunya Ada makan botol. sampah. Banyak botol. Iya, kemudian ini ada juga ini sampah berserakan di pinggiran pantai ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ini apa ini yang ketiga ini? Ini gambar apa ya ini ya? Batang pohon, Bu. Pohon ditebang, Bu. Nah, pohon ditebang. Kemudian yang keempat, nah ini yang sering terjadi di Kalimantan ini. Yang sekarang sering marak-marak terjadi. Ayo, apa ini? Apa ini? Banjir. Nah, banjir ya. Kemudian nih Ibu mau perlihatkan kita tentang video. Perhatikan ya.
Oke, tadi sudah lihat video ya. Nah, itu tadi video tentang apa ya? Ada yang tahu itu video tentang apa ya? Tentang bencana yang ada di sekitar kita, Bu. Nah, bencana tadi itu katanya ada dua ya faktor penyebabnya. Ada yang disebabkan oleh manusia dan juga disebabkan oleh alam. Nah, itu tapi yang sering terjadi ini yang kita lihat di lingkungan kita ini adalah terjadi karena terjadi ulahnya manusia. Nah, itu siapa yang di sini suka membuang sampah coba? Eva suka buang sampah sembarangan nggak? Enggak, Bu, tapi kemarin Eva lihat Fajrin buang sampah itu di jendela kelas tuh, Bu. Langsung plung, Bu. Nggak ada tempat sampah, Bu. Masa nggak ada? Ayo, Kemarin Fajrin. tuh diminta sama Setia, Bu, nyuruh buang sampah di situ. Fajrin buang katanya, Bu. Ya, tadi kita sudah sudah melihat video pembelajaran tentang ini kerusakan alam. Nah, sekarang coba ya Ibu minta tolong sama Natalia untuk membacakan pantun. Ini pantun, ada pantun di sini nih di slide. Iya, Bu. Boleh Dua-duanya, Kak, Bu. baca satu dulu, nanti satunya Ibu minta Pak Dede nanti ya. Yang ini dulu Ya, ya. Bu. Ya, oke. Kawan-kawan. Hai. Aku mau berpantun nih. Pagi-pagi makan roti. Ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati. Bertanggung jawab wajib hukumnya. Terima kasih kawan-kawan. Ayo, terima kasih ya Mbak Telia ya. Bagus gitu ya cara bacanya ya. Selanjutnya untuk Pak Dede, si Dede nih, coba yuk. Si Dede. Oke, Bu. Minta baca uang ya. langsung diberi. Beli baju, pasti kita senang. Bertanggung jawab, bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Nah, semua riang, semua senang. Nah, ini kayaknya pantun itu kan banyak macamnya nih ya. Aku coba tanya lagi sama anak-anak semua. Pantun kan ada macamnya. Kita hari ini tuh mempelajari tentang pantun nasihat. Nah, tentang apa ini? Coba apa namanya amanatnya? Coba amanatnya apa ya yang pantun pertama ininya? Pagi-pagi makan Tanggung roti. jawab, Bu. Ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Apa amanat yang bisa kita ambil dari pantun yang pertama? Kita harus bertanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, benar. Berarti kita harus bertanggung jawab. Itu adalah wajib hukumnya, gitu ya. Itu adalah amanatnya. Nah, untuk pantun yang kedua ini amanatnya apa coba? Itu Minta tadi uang. ada yang angkat tangan, Bu, tapi malu. Nah, siapa yang angkat tangan ini? Ibu nggak bisa lihat ini. Tadi Tuh, pas dari tadi Saipul, Bu. Bilangnya aku mau angkat tangan tapi malu bilangnya. Ayo Saipul, coba bantu Ibu menjawab Saipul. Apa ini? Minta uang langsung diberi. Beli baju, pasti kita senang. Bertanggung jawab, bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Nah, apa ini? Yo, amanatnya ini yang bisa kita ambil dari pantun ini, pantun yang kedua ini. Jika kita bertanggung jawab, jika kita bertanggung jawab, Bu. Jadi Bentar. orang harus bertanggung jawab, Bu. Jangan seperti Natalia, Bu, disuruh umatnya membeli LKS malah uangnya dibuat jajan, Bu. Nah, ini ya bertanggung jawab. Kita disuruh, ini pantun yang pertama, pantun yang kedua ini amanatnya hampir sama karena tentang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Kenapa di sini kok bisa ya? Apa sangkut pautnya bencana alam kok tiba-tiba ke pantun, Bu? Nah, ya.
Kenapa kok bisa Ibu gabungkan ini ke pantun? Karena kita bisa pantun ini ya, pantun ini bisa Nah, pantun itu berfungsi untuk mengungkapkan maksud pikiran secara tidak langsung. Jadi kita boleh nih memberikan pesan gitu ya, nggak mesti melalui gambar, nggak mesti melalui kata-kata, nggak mesti pakai mulut gitu ya, yang kita cuma bicarakan aja. Nah, jadi kita bisa tuangkan melalui pantun. Nah, seperti pantun yang tadi, yang pertama dan yang kedua ini pantunnya tentang pantun nasihat. Nah, ada 2 pantun ini tentang bertanggung jawab ya, amanatnya itu tentang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ini ya. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud pantun. Maksud pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Kita bisa menuangkan gitu ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu melalui pantun gitu ya, lebih menarik aja gitu. Nah, selanjutnya ini coba Ibu lanjutkan. Nah, materi selanjutnya nggak cuma melalui pantun, kita itu bisa memberikan nasihat kepada orang lain atau peringatan kepada orang lain itu nggak mesti lewat pantun aja, bisa juga melalui gambar cerita. Nah, coba bacakan ini, Saipul, apa ini bacaannya? Gambar cerita itu adalah apa? Coba pengertiannya. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa, Bu. Nah, itu adalah gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Jadi kita bisa menuangkan nih apa yang ingin kita ceritakan bisa kita tuangkan melalui gambar ya. Kemudian fungsinya apa? Saipul, coba fungsi dari gambar cerita apa? Memperjelas apa? Memperjelas alur atau isi cerita, Bu. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya, Bu. Nah, itu sudah jelas ya. Jadi nggak mesti lewat pantun, kita bisa meluapkan apa yang ingin kita katakan atau yang ingin kita sampaikan, bisa juga melalui gambar cerita. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok. Kelompok yang pertama ini Setia, Dani, Fajri, Neti, Mardiana. Boleh dilihat di slide ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu Dede, Saipul, Nana, Eva, sama Natalia. Nih, kelompok 1 sama kelompok 2. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah tahu ini. Udah masuk kelompok, udah bisa pisah ya duduknya? Sudah, Bu. Udah berkelompok duduknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah duduk Tadi berkelompok. sama, ya. Ya, Kenapa, sudah Bu? dilihat? Sama Fajrin, Bu. Oh, enggak ya? Nah, Salah si lihat. Eva, ya si Eva sudah pisah sama Dani. Tadi kan sama Dani terus ya. Ini udah dipisah nih. Ya. Ya. Kangen sama Dani, Bu. Ya. Kita lanjutkan ya. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Nah, ini nih. Sebelum Ibu bagikan LKPD, ini Ibu mau kasih tahu dulu langkah-langkah dalam menggambar cerita. Pertama itu mempersiapkan alat dan bahan, kemudian menentukan tema, membuat sketsa, kemudian menyelesaikan gambar ya. Terus untuk penentuan tema, nah ini kita yang paling penting itu adalah menentukan tema ini. Nah, dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Objek gambar dapat berupa benda mati maupun benda hidup. Benda hidup yang menjadi objek gambar adalah bisa juga manusia, hewan, tumbuhan. Nah, untuk benda yang mati ini bisa berupa taman, rumah, kemudian sekolah, buku, meja, dan lain-lain ya. Pokoknya benda mati. Nah, selanjutnya nih, Ibu mau bagi LKPD-nya nih. Tadi kelompoknya udah tahu kan ya? Nih, kelompok 1, kelompok 2 sudah tahu. Nih, Ibu bagikan LKPD-nya. Ini ketua kelompoknya Ibu pilih ini si Setia ya, kelompok 1 ya, ketua kelompoknya. Ya, Bu. Ya, untuk kelompok 2 ini
si Dede ya, untuk yang mengkoordinir nanti ya teman-temannya. Ibu nanti perhatikan, ibu nanti keliling-keliling nanti melihat siapa yang rajin, siapa yang aktif ya, siapa yang bekerja sama. Nah, ini LKPD-nya, ibu bagikan. Nah, selanjutnya nih, sudah selesai belum? Kelompok 1, kelompok 2 mengerjakan. Di sini disuruh membuat pantun. Kemudian di LKPD yang kedua ini kita disuruh mengamati ya tadi, mengamati gambar, kemudian tulis jawaban di sini ya, siapa yang bertanggung jawab, kemudian apa saja akibat jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab, kemudian faktor penyebab terjadinya banjir, kemudian buatlah gambar cerita bertema menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tugasnya di sini ada 3 nih. Yang pertama membuat pantun, terus nanti amanatnya apa ya. Kemudian yang kedua ini tugasnya disuruh menjawab ini sesuai dengan gambar ya. Terus yang ketiga ini kesimpulan. Nah, nanti kita kesimpulannya nanti kita bisa sama-sama buat gambar cerita nih. Nah, sudah belum? Kelompok 1 sudah belum? Kelompoknya Setia. Sudah ya? Nah, kelompok 2 sudah belum? Sudah, Bu. Sudah juga. Oke, silakan dikumpulkan ke Ibu dulu ya. Nah, ini boleh Ibu tampilkan dulu. Ibu lihatkan hasil kerja dari kelompok. Siapa yang mau maju duluan nih? Kelompok 1 atau kelompok 2 nih? Ini sudah dikumpul tadi ya hasilnya ya. Kelompok 1 sudah dikumpul, kelompok 2 sudah dikumpul. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok Pak Dede dulu kah yang mau? Kelompok Dede dulu kah yang mau maju? Kelompok 2 dulu, Bu. Ya, boleh, Bu. ayo. Oke, coba Dede perwakilan dari temannya ya, ini dijawab dulu. Coba pantun ya, menjawab pantun. Kemudian amanatnya apa aja nih? Itu, Bu. Pantunnya pergi ke toko membeli gelas. Gelas dibeli sebanyak 4. Ayo laksanakan piket kelas. Pasti sekolah bersih dan sehat. Nah, Amanatnya, ya, amanatnya itu, Bu, untuk melaksanakan piket kelas agar sekolah bersih dan sehat. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ya. Tetap amanatnya tuh ke tanggung jawab. Ya, coba selanjutnya ini ada pertanyaan ini. Apa pertanyaan itu? Siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan masyarakat? Siapa? Setiap warga negara, Bu. Nah, setiap warga negara ya. Enggak cuman jadi yang menjaga itu apa? Semua orang ya? Enggak Ya, cuma semua orang, Bu. enggak cuma presiden aja gitu atau cuma ibu aja gitu. Enggak, Bu. Semuanya, Bu. Oh, semuanya ya. Kemudian ayo yang soal yang kedua itu, apa saja akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab? Yang pertama, tidak dihargai oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman, Bu. Yang ketiga, tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tempat tinggal. Iya. Jadi apa? Kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab itu tidak dihargai masyarakat, itu sudah pasti ya. Kemudian lingkungan kita pasti menjadi kotor. Nah, untuk yang ketiga ini faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama disebabkan oleh alam sendiri, Bu. Karena perubahan iklim, gelombang, badai atau tsunami dan curah hujan yang tinggi, Bu. Nah, banyak ya. Juga karena ulah manusia sendiri, Bu. Karena membuang sampah itu sembarangan, kayak itu tadi, Bu. Kayak siapa tadi, Bu, yang buang Fajrin. sampah? Nah, kayak Fajrin, Bu, yang buang di jendela. Terus penebangan hutan dan kurangnya resapan air. Nah, itu tadi katanya ada yang banjir, itu rumahnya Neti, tadi katanya banjir ya. Nah, selanjutnya ini coba ditanggapi dulu.
Coba ditanggapi dulu dari kelompoknya Setia. Apa? Gimana nih? Benarkah? Salahkah jawaban Pak si Dede ini? Benar, Bu. Benar ya. Apa ada apa namanya? Mungkin pantunnya, Bu. Apa pantunnya kayak gitu, Bu? Kurang, Bu. Nah, misalnya. Gimana? Pantunnya apakah sudah apa ini amanatnya udah benar ini? Apakah itu benar amanatnya tentang tanggung jawab atau gimana? Iya, Bu. Iya, benar ya. Nah, ini selanjutnya, ayo presentasi untuk kelompok 1. Silakan. Baca pantunnya dulu. Ya, Bu. Petik mangga dengan galah. Mangga dijual di pasar baru. Sebagai pelajar di sekolah, kamu penuhi tanggung jawabmu. Amanatnya menjadi pelajar yang penuh tanggung jawab. Iya. Terus nih untuk pertanyaan nih, yang tadi hasil pengamatan kalian tentang apa? Tentang gambar yang di atas nih, apa nih? Nomor 1, siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan masyarakat? Jawabannya, setiap warga negara bertanggung jawab untuk melakukan segala upaya melestarikan lingkungan hidup. Tanggung jawab merupakan bentuk dari kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan. Ya, yang kedua, coba. Kedua, soalnya apa saja akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, nomor 1, tidak dihargai oleh masyarakat sekitar. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman karena warga tidak bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Terus yang nomor 3, tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tempat tinggalnya, Bu. Nah, iya, yang ketiga lagi nih. Faktor penyebab terjadinya banjir. Yang nomor 3, ada 2, Bu, faktor yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya, perubahan iklim, gelombang badai atau tsunami, curah hujan tinggi. Terus kalau yang nomor 2, faktor ulah manusia, membuang sampah sembarangan, menebang hutan, kurangnya resapan air. Iya, pintar ya. Udah kerja kelompok yang bagus. Tadi ada yang ada yang nggak ngerjain kah? Gimana? Enggak, Bu. Sama-sama. Iya, ngerjain sama-sama. Ya oke, semuanya diskusi bekerja sama. Kemudian nih, Ibu mau minta tanggapan dari kelompok 2, coba. Ada yang mau menanggapi apakah gimana nih? Bagus kah pantunnya atau jawabannya nggak anu nih Bu, nggak sesuai nih Bu? Dari kelompok 2, ayo coba. Ibu minta ini. Dani, coba Dani. Dari kelompok 1. Kok kelompok 1 ya? Dari kelompok 2 ya? Nana, coba Nana. Komentari Nana. Ini Nana, masukannya. Siapa tahu ada yang gimana? Apa pantunnya ini udah bagus? Atau misalnya ini Bu, nggak bersajak AB-AB Bu. Ayo silakan Nana. Pantunnya bagus Bu. Pantunnya bagus sekali Bu. Saya suka Bu. Terus ini coba yang lain. Ada nih? Ada nggak nih? Coba jawabannya nih. Jawabannya sama seperti saya, Bu. Berarti jawabannya benar. Iya, sama tadi ya, hampir sama ya. Nah, iya, anak-anak sudah mengerjakan dengan baik nih. Nah, yang terakhir ini tadi sudah dikumpulkan nih hasil kelompoknya tadi. Kan Ibu bilang tuangkan melalui gambar. Nah, di LKPD-nya tadi ya, yang terakhir. Nih, kelompok 1 tadi gambarnya tentang apa nih? Coba Pajrin. Coba Pajrin. Ini gambarnya tentang apa ini Pajrin? Temanya Pajrin. Ini kelompok Pajrin tadi ya. Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Nah, iya ya. Ini kalau Ibu lihat gambarnya sudah rapi, bagus, warnanya sudah sesuai ya. Kemudian ini ayo coba kelompok 2 nih, kelompok 2.
Coba Saipul. Ini temanya apa ya, Saipul ya? Saipul ke belakang, Bu. Oh, Saipul ke belakang ke WC ya. Coba Eva. Apa temanya ini Eva? Yang tadi kalian kerjakan ini Eva? Kurang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, Bu. Nah, kurang bertanggung jawab. Apa ini bagus nggak ini ya? Kalau misalnya ada sampah berserakan gitu. Nggak bagus, Bu. Bisa bikin banjir, Bu. Nah, bisa bikin Airnya banjir. kotor, ikannya mati. Nah, benar tuh si Eva tuh ya. Kemudian nih, Ibu sudah paham semua ya? Sudah diskusi juga tadi sudah. Ibu mau ini, apa namanya, membagikan soal evaluasi. Nah, untuk anak-anak semua ya. Tadi sudah Ibu bagikan. Soal evaluasinya boleh dijawab dulu sebelum dikumpulkan untuk evaluasi terakhir ya, pembelajaran kita. Ya, sudah selesai belum? Evaluasinya udah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang nih udah selesai ya pelajaran kita ya. Ibu mau ini, mau apa namanya? Mau bertanya. Nah, bertanyanya apa yang telah kamu pelajari hari ini? Coba, apa yang kamu pelajari hari ini? Belajar pantun, Bu. Terus apa lagi yang kamu pelajari hari ini? Itu masalah dampak buang sampah sembarangan. Tanggung jawab ya. Terus apa lagi? Tadi sudah tentang pantun, kita belajar tentang amanat pantun. Kemudian tentang tanggung jawab ya, menjaga lingkungan. Terus apa lagi yang terakhir tadi? Ini yang terakhir nih. Tentang apa ini? Itu Saipul tadi, Bu. Mau jawab tadi, Bu. Apa Saipul? Ayo Saipul, ini tentang apa Saipul? Yang terakhir, membuat apa tadi? Sketsa? Membuat sketsa gambar. Oh, Saipulnya nggak ada ya? Ya, membuat sketsa gambar sesuai dengan tema ya. Nah, jadi itu sudah kita pelajari itu tadi. Kemudian sekarang Ibu mau tanya, apa yang paling kalian sukai dari 3 pelajaran tadi? Bikin pantun, Bu. Menggambar, Bu. Nah, masing-masing. Nah, ada yang suka pantun. Ada yang suka apa namanya, menggambar. Ada juga yang nggak suka menggambar. Mardiana suka apa Mardiana? Pantun, Bu. Oh, suka pantun. Bu Mardiana nggak suka gambar. Nggak suka, Bu. Nah, nggak suka. Saya punya gambar jelek, Bu. Nah, tadi katanya si Nana suka gambar, si Neti suka gambar. Kemudian nih, sudah ada yang suka. Kegiatannya kita udah tahu tadi pelajarannya apa aja. Kemudian yang kalian sukai Ibu sudah tahu apa aja. Nah, yang nggak suka nih sekarang, apa pelajaran yang nggak suka dari 3 itu? Bikin pantun, Bu. Sulit. Nah, ya sulit bikin pantun ya. Apalagi? Ada yang kesusahan lagi? Apa selain buat pantun? Nggak ada. Oh, pantun aja ya. Nah, sudah ya. Sekarang Ibu mau ajak kita untuk menyimpulkan materi yang sudah kita ajarkan tadi. Coba, apa kesimpulannya? Coba Eva, baca Eva. Kita menjaga lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu banyak penyebabnya. Salah satunya itu orang-orang suka buang sampah sembarangan. Jadinya kelalaian warga masyarakat setempat. Nah, ya benar tuh. Kemudian ayo coba siapa ya? Natalia, coba Natalia. Apalagi kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pelajaran hari ini tadi? Kita bisa menggunakan pantun untuk memberi nasihat kepada orang lain tentang tanggung jawab, Bu. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Nah, mengandung pesan ya. Jadi pantun itu nggak sembarangan asal sebut. Ya, itu ada pesannya yang terkandung di dalam pantun ya. Kemudian nih, untuk yang ketiga coba
Dedek, baca Dek. Siap, Bu. Apa yang ketiga? Selain kita bisa membuat pantun sebagai nasihat, nah kita juga bisa menggunakan gambar cerita. Gambar cerita itu, Bu, gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, fungsinya untuk memperjelas isi cerita, Bu. Nah, iya. Pintar ya. Sudah, tadi evaluasi sudah, kita sudah menyimpulkan, kemudian Ibu juga sudah tahu kegiatan apa yang anak-anak sukai, yang nggak suka yang mana, Ibu sudah tahu ya. Nah, yang nggak suka itu nanti kita pelajari lagi selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita itu belajar tentang tema 5 ya. Jadi, tema 4 sudah selesai hari ini. Untuk untuk hari besok, kita belajar tentang tema 5, yaitu tentang ekosistem. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta untuk Pak Jrin menutup pelajaran kita ya. Berdoa. Mengajak teman berdoa. Silakan Pak Jrin untuk maju ke depan, Pak Jrin. Siap, Bu. Ya, berdoa. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mengakhiri, Ibu punya pantun nih. Ya, umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur. Terima kasih. Terima kasih, Sama-sama, Bu. Ibu. Dah. Sama Ibu. Terima kasih.